tidak dikenal di dalam sistem Pancasila. Sedangkan presidennya ketika itu Bung Karno. Jadi masih ditunggui oleh pencetusnya, itu sudah tidak jalan. Di sini biasanya maka filosof dengan aktor itu memang harus dibagi. Seperti Karl Marx dengan Stalin itu mesti orangnya beda. Kalau satu orang, maka idenya akan didesak oleh kekuasaan. Nah, kemudian setelah itu tahun 65 begitu kocar-kacir kabinet, istilahnya kabinet Senin Kemis. Senin lahir, Kemis mati, ganti lagi Jumat, Sabtu ganti lagi. Akhirnya ada dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tahun 59. Nah, sehingga 4 tahun dari pemilu ada dekret kembali ke Undang-Undang Dasar. Nah, yang dijalankan itu ternyata revolusi menurut Bung Karno daripada butir-butir Pancasila. Akhirnya lahirlah pemberontakan komunis tahun 65. Ganti Pak Harto. Ganti Pak Harto, Pancasila itu dikursuskan terus dengan menjadi 35 butir-butir. Jadi akhirnya Pancasila itu jadi bunder-bunder banyak. Dan itu hanya artifisial. Artinya cuma dikatakan di dalam artifisial, di dalam teori wacana, tapi tidak landing di dalam sistem yang ada. Buktinya demokratisasi tidak jalan, yang ada tersentralisasi. Sedangkan sila keempat itu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, setelah itu pengap jebol ganti reformasi. Setelah reformasi dengan adanya amandemen keempat itu praktis sudah menjadi liberal baik dalam politik, ekonomi maupun agama dengan sendiri. Padahal ini juga belum watak daripada funding fathers kita itu. Bahkan saat tadi saya sebut terlalu longgar. Jadi sampai sekarang ini belum perfect. Tapi ketika in concept itu diberikan kepada dunia, itu luar biasa respon. Luar biasa. Sampai saya karena terlalu dipercaya, itu ditanya mana tulisan Pak Hasim tentang Pancasila dan tafsirnya. Wah, tidak punya saya. Saya tafsir Marohi punya. Jadi konsep yang kita punya dari Fadil Fadil itu begitu luar biasa. Dia bernilai universal, bukan hanya bernilai Indonesia. Bayangkan, yang keempat itu kerakyatan, bukan elit, bukan elit ya, kerakyatan, bukan keelitan, kerakyatan, tapi dipimpin, bukan dilepaskan. Cuma pemimpinnya dalam hikmat, artinya di dalam esensi kebenaran, kebijakan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tidak dilepas seperti sekarang, karena begitu dilepas oleh rakyat sendiri, dia tidak tahu mana pemimpin yang paling baik. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu kan bukan hanya keadilan hukum, dia keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan hak asasi manusia, keadilan budaya, keadilan untuk meraih civic education. Itu kan tidak ada semua. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang terjadi demoralisasi kebangsaan. Karena ada demoralisasi kebangsaan, pada spektrum kebangsaan itu semua kehilangan kerenggan. Hukum sekarang yang seharusnya menuju ke keadilan sekarang menjadi maklar hukum, maklar kasus, markus. Kemudian jual beli. Kadang-kadang dia melakukan kezaliman yang berbungkus keadilan. Hukum menjadi bahan untuk mendendam orang lain karena formulasinya indah, tapi sebetulnya maknanya tidak indah. Orang yang korupsi kalau ingin selamat harus sekalian banyak.
Kalau korupsi kecil-kecil ketangkep, kan tidak bisa nantang. Kok ketawanya terlambat kenapa ya? Tapi kalau sudah triliun itu sulit ditangkap. Sebab yang nangkep sama yang ditangkap sama dapatnya. Jadi akhirnya hukum itu bukan pendapat tapi pendapatan. Nah, disinilah apa yang disampaikan oleh Pak Sandi itu tadi benar. Jangan dikira ilmu sosial itu tidak penting. Ilmu sosial itu orangnya, ilmu eksak itu alatnya. Ketika kita perlu alat karena pengen kaya, pengen teknologi, kita perlu. Tapi yang memakai tetap orang. Saya berkali-kali mengatakan konsepsi NU dan Muhammadiyah terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak menggunakan KPK dalam arti format komisi, tapi gerakan nasional anti korupsi. Yang memimpin harus kepala negara secara komprehensif dan bertahap, kepala negara dan keluarganya yang diawasi oleh komisi. Tapi sekarang komisi dalam proses seperti sekarang ini rawan politisasi dan moncongnya dihadapkan kemana? Maka akan tebang pilih karena tebang semua tidak mampu. Nah yang dipilih siapa? Ini yang apes-apesan. Nah ini masalah ini akhirnya sekarang di Indonesia justru menjadi problem. Karena ini kecil moncongnya, dia tidak bisa menghadap ke atas, dia menghadap ke samping. Kemudian di-endorse dari atas, maka yang terjadi adalah kekacauan dari birokrasi itu sendiri karena takut mengambil keputusan. Baru saja saya diceritani oleh Pak Dubes, duta besar berkuasa penuh sekali, bahwa itu proyek biasa nggak keluar-keluar itu untuk asrama. Karena orang Jakarta takut keputusan, tekennya itu takut. Takut nanti sudah pensiun digugat-gugat kemudian dia masuk penjara. Sehingga sekarang terjadi kevakuman decision di Indonesia. Ini the empty of decision itu sangat berbahaya untuk sebuah negara. Sementara top leader berada pada politik citra, bukan politik jasa atau politik anak. Nah, saudara-saudara, inilah keadaan yang akan saudara perbaiki. Jadi, saya itu kalau di luar negeri dianggap orang hebat, ya alhamdulillah. Padahal yang hebat itu konsepsi yang saya omongin ini, bukan kehebatan saya sendiri. Ya alhamdulillah dengan begitu, kadang-kadang disangoni agak lumayan. Tapi bangsa-bangsa Mesir ini tidak bakal kuat lah ya. Nah, sekarang satu, saya waktu di Universitas of Yale di Washington, saya kemukakan konsepsi ini. Bukan main mereka takut. Itulah Declaration of Independence. Itulah Abraham Lincoln. Sementara Amerika sekarang sudah meninggalkan itu setelah John Fitzgerald Kennedy. Setelah John Fitzgerald Kennedy, Amerika berubah menjadi negara bisnis, bukan negara Declaration of Independence, human rights. Jadi kalau tanya responnya luar biasa. Lalu efektivitas ilmu yang dibawa ke Indonesia tadi sudah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan berani kiai, tapi saya khawatir kalau lampunya dimatikan karena kita sudah lewat 23 menit dari jam sewa. Daripada kita melanggar dan kiai diusir, kami lebih senang kalau kita itu keluar dengan baik-baik, tidak diusir. Kami mohon maaf Pak, ini untuk closing seremonial kami anggap cukup karena ini saya takut menghentikan, khawatir kualat tapi berhenti sendiri. Waktu kami serahkan, kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.